Oke, kali ini kita bakal belajar framework Laravel sebelum pengertian. Jadi framework Laravel ini ya lanjutan dari PHP kemarin. Ya, makanya perlu dipahami untuk memahami materi PHP kemarin. Itu sangat penting sih. Seperti perulangan, percabangan, function, itu kan kita sudah belajar ya tentang function, tentang perulangan, tentang percabangan. Sama cara-cara menulis variabel, bagaimana cara membuat statement, bagaimana cara membuat konstanta, yaitu kalau lupa bisa ditonton lagi karena nanti kita lihat pengertian dari Laravel. Sore kedengeran kan ya? Kedengeran Kak. Oke, lanjut. Nah, kita bahas dulu nih, apa itu framework? Ya kalau simpel lagi nih, ini gue simpulkan. Framework itu kumpulan kode siap pakai dengan aturan penulisan tertentu yang bertujuan untuk memudahkan serta mempercepat pembuatan aplikasi. Lebih spesifik lagi, PHP framework. Ya, ini kan PHP bahasa yang kemarin. Adalah framework yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi, PHP framework itu adalah sekumpulan bahasa PHP yang dibuat sama developer lain untuk program siap pakai, dalam artian dibuat lebih simpel gitu loh. Nah, tapi di setiap framework itu memiliki aturan penulisan yang berbeda-beda nih. Kemarin misalkan kita membuat percabangan ya. Nah, mungkin di PHP seperti itu kan. Nanti di sini mungkin ada cara aturan penulisan yang berbeda. Tapi kalau misalkan dia tetap memakai PHP framework, bahasa PHP itu jika diterapkan masih tetap berlaku, dalam artian walaupun dia memiliki aturan tulisan yang berbeda, tetapi jika itu basicnya adalah PHP, kita masih tetap bisa menerapkan komponen PHP tersebut atau bahasa PHP kayak sama kayak kemarin tuh. Cuman kalau framework ini kan memang sudah siap pakai, jadi memang sudah disusun, didesain sedemikian rupa agar kita dimudahkan dalam membuat sebuah program. Seperti itu. Itu adalah sebuah framework ya, kode program siap pakai. Lanjut. Nah, ini adalah mengapa framework itu digunakan. Jadi kan memang sekarang ini kan banyak ya framework yang terbit, yang muncul gitu, yang berfungsi untuk memudahkan kita gitu loh. Ya, contohnya kayak Bootstrap, kalau kalian tahu itu kan sebuah framework CSS, seperti itu. Jadi memang kode yang disiapkan untuk kita pakai. Nah, tujuan utama kenapa framework adalah kenapa menggunakan framework itu untuk mempercepat pembuatan aplikasi yang pertama, karena memang lebih simple. Karena di dalam framework itu sudah tersedia berbagai fitur siap pakai. Kita tinggal menggunakan fitur ini tanpa membuat sepenuhnya dari nol. Kayak contoh deh, kemarin kita belajar function ya kan. Ingat kita belajar function kan di PHP. Misalkan kita mau bikin function untuk membuat data, jadi kan function itu kan pengertiannya itu dia bisa digunakan lagi kan, bisa digunakan di banyak tempat. Kalau kita buat function, jadi framework ini akan menyediakan function-function tersebut yang akan kita gunakan gitu. Jadi kayak kita tuh tinggal gunakan function yang udah dia buat gitu. Misalkan kita mau bikin data atau kita mau nambah data deh. Kayak contoh tadi atau si Alvin mau menampilkan data deh. Itu kan otomatis kita mesti bikin dulu dong query-querynya dari database kayak select from, lalu kita membuat koneksi, menambahkan koneksi lagi, seperti itu kan kita harus buat manual dari awal, dari sepenuhnya atau dari nol lah istilahnya gitu. Nah, kalau di framework ini itu kita nggak bikin dari nol, itu sudah disediakan sama si developer bahasa framework ini. Nah, selain itu, aturan penulisan di framework akan memaksa kita menggunakan cara penulisan yang baik, mengikuti standar best practice. Kayak framework itu sudah memiliki struktur foldernya tersendiri. Kalau kemarin kan kita masih bikin sendiri kan, kayak misal kita mau bikin folder aset atau kita mau bikin folder apa, misalkan A atau B untuk fungsi A, untuk fungsi B, itu kan kita masih bikin manual. Nah, kalau di framework ini biasanya dia sudah menyediakan wadah-wadahnya, jadi kita tinggal bikin file saja. Ya, jadi itu mengikuti standar best practice, kayak udah ada struktur foldernya gitu loh. Folder ini di dalamnya apa, folder ini di dalamnya apa, seperti itu. Itu framework. Nah, kali ini kita bakal belajar framework Laravel.
Nah, ini adalah pengertian Laravel. Nah, ini yang sebelah kiri ini lambangnya ya, logonya si Laravel ini. Nah, Laravel itu kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang memiliki sumber terbuka. Oke. Jadi Laravel ini seperti Linux ya, open source, seperti PHP dia open source, seperti CMPP dia open source. Jadi banyak developer pada bersatu untuk mengembangkan framework Laravel ini. Ya, jadi Laravel ini menggunakan konsep model view controller. Ya, nanti kita akan bahas tentang MVC itu, model view controller. Nah, Laravel itu berada di bawah lisensi MIT. MIT itu GitHub ya. GitHub juga menggunakan lisensi MIT dengan menggunakan GitHub sebagai tempat berbagai code. Kalau kalian tahu GitHub itu apa, dia buat menyimpan sebuah repository. Jadi menggunakan code-code gitu. Jadi itu bisa buat tempat kolaborasi juga untuk GitHub. Misalkan kita punya tim nih 3 orang, kita ingin mengerjakan satu proyek. Nah, GitHub itu bisa menjadi wadah untuk kita berkolaborasi. Apa yang udah kita tulis atau kita coding, itu kita bisa kirim ke GitHub. Lalu teman kita yang setim itu bisa menarik code yang kita tulis. Seperti itu. Itu adalah GitHub ya, sebuah wadah aja. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang MVC. MVC ini kan tadi model view controller ya. MVC itu adalah sebuah arsitektur perancangan kode program. Jadi tujuannya ini untuk memecah kode program utama menjadi 3 komponen terpisah dengan tugas yang spesifik. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama itu ada pengaksesan database yang kalau kita sering sebut itu query ya, yang kita buat itu yang MySQL_query gitu kan, atau connection atau config gitu yang kita bikin MySQL_connect kalau kalian ingat. Nah, dalam si model MVC ini, model view controller, hal-hal tersebut yang berhubungan database itu disebut dengan model. Ya, itu kita akan bahas satu persatu lagi. Selanjutnya itu ada tampilan desain user interface disebut sebagai view. Ya seperti HTML, CSS ya. Yang kita bikin dibuat ditampilkan itu disebut dengan view. Ya, selanjutnya itu ada alur logika program itu disebut sebagai controller. Kenapa alur logika? Karena di controller itu tempat untuk kita menggabungkan model dengan view gitu loh. Jadi dipisah. Kalau kemarin kan kita gabung-gabung aja gitu kan, query-nya di atas paling atas, bawahnya sudah ngikutin aja gitu. Cuman kalau ini dia memiliki berbeda-beda. Jadi di tempat controller ini adalah seperti disebut dengan HTML dalam kerangka itu adalah pusatnya atau kontrolnya gitu loh, pusat sentral. Nah, kalau di sini sentral itu adalah controller. Jadi tempat untuk menggabungkan model yang pengertiannya adalah yang berhubungannya dengan database atau pengaksesan database dengan menggabungkan dengan view, dalam artian view itu yang akan ditampilkan itu menggunakan controller seperti itu. Nah, ini adalah alur program daripada model view controller ya. Ini gue lebih spesifikin lagi. Seharusnya tuh dia cuma 4 ini aja, cuman di sini gue tambahin roots. Karena kita menggunakan framework Laravel yang menggunakan konsep MVC juga ini. Oke, ini adalah alur daripada program MVC. Bisa lihat di sini adalah controller ya, teman-teman semua. Di sini adalah controller di mana dia menjadi sentral. Di sini adalah user web atau browser. Itu adalah ya Google Chrome untuk kita melihat gitu kan, mengakses. Lalu di sini adalah model tempat di mana kita mengakses database. Ya dengan PHP MyAdmin atau CMPP gitu kan. Ya dengan CMD lah boleh juga. Ada di sini di model. Kayak gitu ada view yang akan digabungkan di controller dulu. Itu akan dikirim ke sini user web browser. Itu ini adalah diagram alur model view controller. Biasa memang ini diterapkan di framework gitu. Jadi model seperti itu nggak cuma model view controller saja, kayak ada MVVM, model view seperti itu. Itu banyak modelnya, cuman kita spesifik membahas untuk penggunaan si Laravel saja, yaitu model view controller. Oke, kita lanjut kepada dasar framework model view controller MVC. Model merupakan representasi dari database, table, icon, dan file lainnya.
fungsinya untuk mengelola data, logika, dan pengaturan aplikasi seperti tadi gue bilang. Pengaturan itu kan bisa di-save di database ya. Jadi mengelola data itu kan dari database juga seperti itu. Selanjutnya ada view. View itu bertugas menyajikan tampilan yang bisa dipahami manusia sesuai perintah controller. Ya, jadi nanti misalkan di dalam sebuah controller itu kita bikin controller A gitu. Dan dalam fungsinya itu kita menyusun modelnya, yaitu untuk pengaksesan database. Misalnya database A. Gitu. Lalu database A ini kita mau tampilkan kemana? Oh, ke view A gitu loh. Jadi semua itu di-set di controller. Jadi modelnya dipanggil dulu, baru kita turunin kepada view. Lalu selanjutnya itu ada controller. Berperan menghubungkan model dengan view. Controller akan menerima input dari view, mengelola komputasi data, dan kemudian memberikan respon untuk ditampilkan oleh view. Nah, tadi gua ada yang kelupaan, yaitu routes ya. Routes. Dalam Laravel itu, routes itu berfungsi sebagai kita membuat URL. Gitu. Kalau routes itu kan pengertian kayak apa ya? Kayak alamat lah gitu ya. Jadi kalau kemarin kalian buat itu kan berdasarkan nama file ya. Kalian kan bikin kemarin berdasarkan nama file, misalkan localhost /index.php. Index.php itu kan nama file ya, atau misalkan program.php. Nah, itu kan nama file. Jadi dia harus mengikuti yaitu /program itu mengikuti nama file. Di Laravel ini dia menyediakan routes di mana dia bisa membuat URL sendiri tanpa harus mengikuti dengan nama daripada file-file tersebut gitu. Kita bisa bikin dengan bervariasi gitu di situ, dengan menghubungkan si controller tadi kita masukkan ke routes gitu untuk mengenali ini routes ini atau URL ini mengarah kemana seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sebelum masuk ke persiapan belajar, mungkin ada yang mau bertanya dulu tentang Laravel atau framework MVC ini gitu loh. Barangkali ada yang tidak dimengerti. Ya, gimana? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya tuh, Pak. Bedanya Laravel dengan connector? Kita lanjut saja. Itu ada yang bertanya. Oke, kalau bedanya, kalau secara umum itu kan udah beda framework ya, sudah beda tipe, sudah beda susunan, sudah beda modelnya sama, menggunakan model view controller juga. Tapi kan ada aturan penulisan juga yang berbeda, yaitu kalau misalkan secara umum. Cuman kalau dari gue pribadi, perbedaannya itu terletak pada, lebih terlihat pada cara penulisan, cara struktur foldernya seperti itu. Kalau si CodeIgniter ini lebih menekankan PHP natifnya itu loh, kelihatan banget kalau program PHP natifnya di situ. Tapi kalau si Laravel ini dia sudah lebih modern lah daripada PHP natif ya, sehingga ada komponen-komponen tersendiri yang lebih dispesifikan lagi. Seperti itu untuk perbedaannya sih, tahu gua. Jelas itu udah beda framework ya. Jadi framework itu kan banyak, nggak cuma Laravel. Ada lagi yang mau bertanya? Apa udah terjawab? Si Roza udah terjawab belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan persiapan belajar Laravel. Ya, tentunya seperti biasa untuk persiapan belajar ya tidak jauh-jauh. Kita harus mengerti cara penggunaan HTML atau CSS. Itu udah paling dasar. Selanjutnya kita harus mengerti dasar penggunaan PHP, kemarin percabangan, perulangan, statement, function. Nah, itu kita harus paham-pahami dulu apa itu function. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya itu adalah dasar framework MVC ini, model view controller yang seperti tadi gue bilang di alur sini. Kita harus tahu dulu nih fungsi-fungsinya controller itu apa, view itu apa, model itu apa, routes itu apa. Seperti itu. Maka tadi kalau ada yang mau bertanya, silakan saja langsung di open mic-nya.
Nah, itu adalah dasar persiapan belajar Laravel. Nah, selanjutnya itu ada syarat instalasi nih. Jadi kalau kemarin PHP itu kan ya kelihatannya memang ya udah bisa-bisa aja gitu kan. Karena dia menggunakan PHP yang sedang berjalan, yaitu PHP 8. Untuk Laravel ini, untuk Laravel ini dia mempunyai syarat instalasi. Yang pertama itu dia harus punya web server. Web server itu apa sih? Web server itu ya CMPP. Itu kan CMPP itu web server yang kita install di lokal. Ya, selanjutnya itu ada PHP lebih dari versi 7.3. Kalau PHP sekarang kan sudah PHP 8 ya. Jadi PHP itu kan naiknya kan 7.1, 7.2, 11 gitu. Itu dipakai koma, nggak langsung cepet. Nah, ini juga mengikuti perkembangan Laravel terbaru, yaitu menggunakan PHP 7.3. Oke, selanjutnya itu adalah ekstensi PHP MySQL atau sumber database lainnya. Nah, biasanya ekstensi ini sudah masuk ke dalam web server. Yang kalau kita install kan sudah ya, si MySQL ya. Kita sudah install yang kemarin PHP-admin itu adalah database. Yang selanjutnya itu ada Composer. Composer itu apa sih? Ini kayak komponen penyempurnaan atau komponen penghubung daripada PHP dengan Laravel. Ada sebenarnya banyak, nggak cuma Composer, bisa menggunakan apa ya? Kita bisa menggunakan selain menggunakan Composer, kita bisa menggunakan shell service, kita bisa menggunakan Linux, itu berbeda-beda ya. Jadi kalau di Windows ini lebih baik pakai Composer. Nah, lebih mudah lah. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah program seperti Sublime Text, Visual Code, atau Atom. Itu untuk kita ngetik coding ya. Nggak bisa pakai Notepad lagi gitu, karena ini udah ada struktur proyeknya. Kemarin pakai Notepad misalkan kalau ada diganti. Nah, untuk cara penginstalan aplikasi itu cukup mudah. Bentar gue share screen dulu. Salah. Ya udah terlihat. Udah. Oke, jadi di Laravel ini dia ada website resminya yaitu laravel.com seperti ini ya. Ini ada kalau kalian buka kan pasti kan gini dong. Ya. The PHP Framework for Web Artisan. Jadi memang framework ini dibikin dikhususkan. Jadi banyak lah. Kalau kalian mau baca-baca silakan. Tuh dia bisa ekosistemnya ada di sini kan, bisa kita tambah baca. Nah, di sini ada documentation, ada ekosistem, ada news partner. Di sini ada doc. Nah, kalau kita mau lihat dokumentasinya, kita bisa lihat di sini. Jadi dokumentasi itu ya bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi kan namanya dokumentasi. Di sini diajarin cara instalasi, ada basicnya, ada database, banyaklah tentang fitur-fitur si Laravel ini. Dan di sini juga ada versi, gue bilang seperti yang gue bilang, di sekarang itu udah versi 8. Ya, dari 4.2 ya, sekarang udah versi 8. Jadi kalau lo mau pakai versi 4.2 ya bisa aja, strukturnya cuma ada yang berubah, cara penulisannya ada yang berubah. Kalau kita pilih ikutin terbaru aja. Nah, di sini tuh dijelasin cara instalasi. Nah, kita cari yang Composer ya. Ini kan getting started on Linux ya, berbeda-beda. Nah, ini adalah installation via Composer. Kita menggunakan Composer. Sebelum masuk ke instalasi si Laravel ini, baiknya kita install si Composer-nya dulu gitu. Nah, ada di sini. Ini adalah link daripada si Composer. Kita bisa, ini adalah itu, Dependency Manager for PHP ya. Tadi saya bilang itu untuk menyempurnakan penghubungnya lah istilahnya gitu. Nah, bisa di-download di sini aja, klik download gitu kan. Nah, nanti kalian tinggal download yang kalau di Windows ya. Kalau yang di Windows itu kalian bisa download, cari yang installernya aja. Bentar, gue lupa lagi. Di composer.exe gitu. Nggak usah cari yang ini,
ngetik-ngetik ini nggak usah ada kode yang exe-nya. Ya. Nah, kalau gue sih karena ini pakai Mac ya, jadi nggak ada nih bacaannya download untuk Windows. Nanti kalian ada biasanya di sini tuh install ya, pokoknya pencet-pencet aja nih kalau nggak ini gitu. Jadi kalau misalnya, bukan deh. Ini ada yang ribet nih, ada yang cara misalnya pakai CMD nih, pakai CMD nih di copy gitu jadi nanti. Cuman ada yang kalau di Windows kayaknya ada, jadi tinggal klik di sini klik gitu download exe gitu buat si Windows, lalu tinggal diinstal. Atau ada yang mau sukarelawan nih gua untuk install si Composer ini, karena ini komponen penting ya sebagai penghubung. Ada yang mau? Karena gua udah nginstal, nggak mungkin install lagi. Ya sini bang, gua bang. Master. Ya, langsung aja di share screen gua. Ini kan Composer ya. Ini ya. Ya. Coba, nah itu kan ada download and run ya, Composer Setup X ya, itu diklik aja tuh. Iya, itu diklik. Ya kan download kan ya? Iya. Internet terlambat. Dah. Nah, dia ngedownload kan? Ya. Nah, itu diinstal aja, diklik. Kesini. Diinstal. Ini share screen-nya nggak kelihatan nih. Oh, bentar. Bentar. Ya. Ini kan. Install. Ya, diinstal. Itu kan hasil downloadnya diinstal, klik aja double. Ya. Kemana nih? Yang atas aja itu. Nah, ini nggak usah mode. developer, nggak usah, di next aja. Ini. Nah, untuk bentar di sini itu ada pemilihan direktori. Nah, buat kalian yang sudah menginstal SyamPP, maka dia akan otomatis mengarahkan ke folder SyamPP-nya ya. Jadi nggak usah diotak-atik. Kecuali ini kosong. Kalau ini yang kosong mesti diinstal dulu tuh SyamPP-nya. Ya, next aja. Apa tuh bacanya? Itu etis ya. Bentar dulu lang. Ya, back. No. Nah, itu nggak apa-apa. Lanjut lagi, jangan. Add aja. Nah, itu next aja, nggak usah dipakai proxy. Nggak usah. Install. Nah, itu diinstal. Iya. Nah, udah ya. Next. Nah, finish aja. Udah Sekarang coba dites pakai CMD, buka CMD. Terus. Mana share screen ada? Kok hilang? Hilang. Share screen. Kok hilang? Nah. Nah, coba diketik komposer gitu. Composer, enter. Udah. Nah, kalau sudah terinstall maka dia akan muncul seperti ini ya. Ini adalah dependensi atau library-nya si Composer. Ya, berarti itu udah terinstall lang. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Tapi lu nggak usah di close ya screen-nya. Di close dulu deh. Close. Nggak usah lang. Kita langsung aja ke cara Laravel. Terus buka apa nih? Laravel.com yang tadi kayak gue bilang. Oke. Laravel.
Ada. Ada. Nah, itu adalah informasi. Nah, sekarang buka lagi CMD-nya, dia harus melalui CMD yang salah. Lagi karena jendela, udah seluruh layar saja. Suara lu resek-resek tadi. Terus Nah, nih ini buka CMD. Nah, sebelum memasukkan kode yang tadi tuh, install. Cara masuk folder tuh dengan mencet CD gitu kan. Misalkan lo mau install di folder apa tuh, masukin dulu. Nah, itu kan kalau ke folder CMPP. ya. Terserah lo mau install di folder apa. Ini kan ya. Enggak gitu, terserah lo mau taruh di folder apa. Gimana naruhnya? CD apa misalnya. Terserah, bebas lu mau taruh di mana aja bisa, itu kan foldernya di mana aja. Ini yang Kalau Framework itu kayak apa maksudnya? Bagusnya disimpan di mana? Ya, di mana aja, lu mau taruh di download boleh, di ini boleh, di apa aja boleh. Jadi, bukan sih, lupa. Satu doang, slash-nya satu. CMPP slash htdoc. Nah, enter. Nah, ini masuknya dulu ke htdoc, lalu copy codingan yang tadi di Laravel-nya. Bawah, cari yang install via komposer. Ini. Nah, itu. Ya, itu di copy. Jangan semua, paling atas dulu dong. Paling atas dulu. Oke. Iya. Nah, coba. Bentar. Nah, ntar lu, jadi enter lu. Nah, dulu dong. Terus? Udah jalan. Download. Nah, itu mesti ditungguin. Nah, gue jelasin ya, Composer create project Laravel itu kan dari sananya untuk query-nya ya, perintahnya untuk kita buat Laravel atau framework Laravel. Nah, example script app itu adalah namanya, nama apa projectnya misalkan, atau nama foldernya. Misalkan kita mau bikin buat misalkan buat perpustakaan, kan nggak mungkin tuh jadi namanya example script app, mesti diganti gitu ya. Ini banyak banget. Ya memang banyak, dia lumayan, tapi itu kecil-kecil kok, paling cuma 10 MB 20 MB. Nah, ditungguin aja. 104. Oke, sembari menunggu kita lanjut bahas materi ya. Itu cara penginstalan Laravel tadi harus diinstal dulu komposernya kalau mau install Laravel, jangan sampai enggak, kalau nggak diinstal nggak bisa. Ya seperti itu kan tadi sama tuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur folder si Laravel. Nanti kita bahas secara langsung pakai punyanya si Gilang. Dan kita bahas di sini dulu. Ya tadi gue bilang itu kalau si Laravel ini memiliki aturan penulisan atau mengikuti cara penulisan yang baik practice gitu kan. Nah ini adalah nanti foldernya jadinya bentuknya seperti ini. Kemarin kan kalau kalian itu kan bikin kan masih manual ya, klik kanan new folder gitu kan. Nah kalau ini dia otomatis nih terbikin nih, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Nah folder-folder ini memiliki artian, fungsinya apa, isinya apa gitu. Nah yang pertama itu ada app ya, ini ada app nih ya kan. Nah app itu kalau kita buka tuh, kita nggak nampil, diklik dulu yang gua share screen, gua belum stop share screen kok. Biasanya munculnya yang mid. Lalu mana sih? Ini kelihatan sekarang? Kelihatan nggak?
Oke, ini ya tadi struktur foldernya. Ini ada nih, nanti dia akan jadinya seperti ini. Nah, folder-folder ini memiliki artiannya nih. Yang pertama itu ada app kan. Ini app nih. Nah, kalau itu kita klik nih di sini kan, kita klik, dia kan bakal muncul drop down gitu kan, muncul ke bawah. Nah, itu ada lagi namanya folder console. Folder ini berisi semua perintah artisan yang dibuat dengan make command. Oke, lanjutnya nanti kita jelasin lagi. Yang kedua itu ada folder exception. Folder ini berisi semua handler pengecualian. Dan folder ini bagus untuk menambahkan kelas yang sudah. Kelas itu function ya, function class kan, public function class gitu kan, private function class. Kemarin kita sudah belajar tentang function untuk bikin keseluruhan itu. Jadi handler itu kayak penanganan. Misalkan nih kayak ada, kalau kalian pernah lihat error, misalkan kalau itu tuh nge-lag atau kayak kemarin misalkan si Nuraini atau Alvin tadi nggak bisa manggil query kan, error tuh. Nah, handler ini dipersiapkan itu untuk apa yang akan dia lakukan ketika error itu terjadi gitu. Kalau kalian lihat di website kan kayak misalkan ini deh, Tokopedia atau Gojek gitu. Kalau kalian nggak ada internet kan dia bakalan muncul pop-up tuh. Kamu tidak memiliki koneksi internet. Nah, itu adalah dibuat menggunakan handler. Itu pengecualian ya. Ini bisa dibuat di folder exception dalam si Laravel ini. Yaitu biasa kita untuk nambahin kelas atau dan lain-lain bisa di situ. Nah, selanjutnya itu ada folder HTTP. HTTP itu berisi controller, middleware, dan request. Nah, controller ini tadi kita bahas. Ya, kita sudah sempat bahas controller. Middleware itu adalah fungsinya untuk hak akses ya, seperti role. Misalkan kita ingin membatasi penggunaan di bagian A, misalkan halaman A gitu. Di halaman A itu, kalau kalian juga pernah tahu, ada tipe akses dalam website ya, ada admin dan user kan. Nah, itu kita bisa batasi akses tersebut dengan menggunakan middleware. Dan yang terakhir itu adalah request. Request itu seperti penghubungnya tetap controller, cuman request ini bisa menjadi opsi ketika kita ingin menghubungkan view gitu. Jadi kan kalau kemarin kita bikin, ingat ada form itu kan dia pasti nge-request kan, ngirim data gitu kan, kayak input itu kita beri nama gitu kan. Nah, ini kita bisa lakukan di request. Selanjutnya itu ada model. Model ini adalah direktur baru ya sejak ditambahkan Laravel 8. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan file model ya, tadi kita sudah bahas tentang model itu untuk penghubung antara Laravel dengan si database. Nah, selanjutnya ada folder provider. Ini berisi semua penyedia layanan service provider untuk aplikasi gitu. Jadi yang digunakan sama si Laravel dari luar itu ditaruh di provider seperti itu. Yaitu ada folder bootstrap ya. Ini ada folder bootstrap kan. Nah, folder bootstrap itu berisi framework bootstrap. Karena Laravel ini defaultnya sudah menggunakan desain si bootstrap. Nanti kita bisa lihat langsung dari punyanya si Gilang. Begitu juga dengan file konfigurasi gitu. Jadi dia sudah memuat framework si bootstrap ini. Si CSS-nya itu udah pakai bootstrap. Nah, selanjutnya ada config ini. Ada config. Ini tuh kita bisa membuat file konfigurasi di sini gitu. Kayak misalkan kita mau bikin konfigurasi database atau kita mau bikin, bisa di sini atau nanti yang sudah disediakan kita mau bikin konfigurasi A, B gitu lah. Pokoknya tentang konfigurasi gitu lah, tentang yang ingin dipakai secara global. Lalu itu ada folder database. Ini ada folder database. Folder database itu berisi semua database migrasi dan seeds. Nah, ini si folder database ini memang berhubungannya sama si folder model tadi. Nih, ada folder model ini kan. Jadi ada dua tipe. Yang pertama itu model, itu penghubungnya. Yang kedua itu ada database atau migration. Migration itu kalau ada apa tadi model itu kan dia buat penghubungnya ke controller kan, penghubung ke controller. Nah, si model ini memiliki kayak pihak ketiga lah untuk menghubungkan ke database gitu, ke server PHP admin kita.
yaitu menggunakan migration. Ini kita bahas, gue udah bikin slide-nya, nanti lanjut dulu. Lalu itu ada folder public. Ya, folder public ini berisi seperti aset, ya, seperti gambar, file JavaScript, dan CSS, dan lain-lain. Kayak kita bikin aja kalau di PHP native itu kan aset gitu kan. Nah, kalau di public ini, kalau Laravel itu dia di dalam public. Nah, selanjutnya itu ada resource. Resource ini berisi aset mentah, ya, aset mentah. Untuk view, lebih ke view. Jadi aset mentah itu view gitu. Apa yang akan kita tampilkan itu kita akan bikin di view. Selanjutnya itu ada folder routes. Nah, ini itu berisi yang tadi gue bilang, routes tadi itu untuk kita nanti mendefinisi file yang berisikan untuk mendefinisikan URL. Selanjutnya itu ada storage. Storage ini buat kita misalkan mau nyimpen gambar atau kita mau tapi di storage ini juga nyimpen cache. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu aplikasi kayak reloadnya lama segala macam itu cache-nya bisa dihapus sama log. Selanjutnya ada folder test. Test itu kayak semua file percobaan. Kalian bisa coba-coba di situ pakai folder test. Selanjutnya itu cuma disediakan buat opsional. Vendor ini ya berisi semua file dependensi gitu, kayak file juga yang digunakan sama si Laravel ini. Selain si ini vendor ini berhubungannya sama si provider tadi. Provider itu kan yang di app itu kan langsung ke aplikasi. Nah, vendor ini dihubungkan dengan si provider, dengan si provider ya tadi. Seperti itu. Oke, si Laravel ini sudah menyediakan bagaimana cara mengonfigurasi database. Kalau kemarin kan kita buat manual ya. Dalam artian kita bikin dulu codingan-codingannya gitu kan. Nah, si Laravel ini sudah menyediakan konfigurasi database dengan kita bisa memasukkannya pada file .env. Nanti kita praktekkan sama sekalian di proyek hilang. Dengan memasukkan host, username, password, dan database name. Sama kayak kemarin, cuman kan kemarin kita mesti bikin variabel dulu, bikin SQL connect gitu kan. Nah, oke. Kita masuk ke bagian yang MVC-nya tadi, model view controller, oke. Nah, di sini itu, atau di folder HTTP ya, bagaimana sih cara membuatnya itu? Kita nggak bisa klik kanan terus bikin ya, bisa teman kalau kalian nggak ngerti cara tambah-tambahnya nanti pasti error gitu. Nah, cara membuatnya ini disediakan itu melalui CMD, masuk ke dalam foldernya, masuk ke dalam folder tempat kalian menginstal Laravel. Atau simpelnya kalian bisa masuk dulu ke folder, lalu klik kanan, buka di CMD, gitu kan bisa. Nah, pertama itu ada PHP Artisan Make Controller gitu, terus nama controllernya. Ini fungsinya itu untuk kita membuat controller tadi gitu kan. Kita kan sudah bahas tentang controller itu pusatnya ya. Nah, selanjutnya ada PHP Artisan Make Middleware, nama middleware. Nah, middleware juga sama. Tadi kita sudah jelaskan. Nah, itu ada PHP Artisan Make Model ya, sama untuk membuat sebuah model juga. Seperti itu. Nah, kita jelaskan sesuatu. Nah, PHP yang pertama itu ada tadi function, ada query-nya itu ada sini ada PHP kan. PHP itu adalah perintah untuk menjalankan PHP. Kita membutuhkan ini karena Artisan Shell sebelumnya biar tahu ya, Artisan itu ya memang dependencies ya atau library gitu yang digunakan sama si Laravel gitu, kayak bahasa tambahan gitulah. Jadi Artisan kita membutuhkan ini karena Artisan Shell dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, Artisan selanjutnya ada Artisan itu perintah untuk menjalankan Artisan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada routes ya. Routes itu yang ini nih, yang make .2 controller. Itu adalah perintah untuk kita membuat file baru diikuti dengan parameter untuk menunjukkan bahwa kita akan membuat sebuah file sesuai dengan parameter. Nah, kayak gini, ini make ini adalah roots-nya ya. Lalu .2 itu lo mau bikin apa? Parameternya. Controller kah, middleware kah, model kah? Ya, seperti itu. Dan terakhir itu adalah nama, yaitu kebutuhan dari parameter itu sendiri. Jadi file itu mau kita namain apa? Lanjut. Nah, ini gue mau bahas tadi tentang migration dan model, ya kan? Gue bahaskan jadi kalau model itu berhubungan sama migration atau yang ada di folder database. Oke, lanjut.
Migration itu suatu cara yang bisa kita gunakan untuk membuat skema database atau table database atau isi database secara langsung dengan mengeksekusi kode program, bukan melalui eksekusi SQL. Ya, kalau kemarin itu kita ngomongin cara bagaimana insert into, update set gitu kan, terus select from gitu. Nah, di migration ini semua sudah disediakan. Sama si Laravel ini sudah dibikinin. Gitu loh. Jadi kita bisa langsung ketik aja, nggak perlu kita bikin, maka dia akan langsung, kita cuma perlu bikin database aja, nggak perlu bikin table-nya, table database, kita ketik saja, nanti kita eksekusi, dia akan masuk ke database itu sendiri gitu. Jadi dengan si migration ini kita menggantikan kode SQL yang kemarin kita pelajari dengan kode program PHP gitu, dengan kode program si Laravel ini. Ya. Nah, ini ada cara membuat migration. Tadi kan bagaimana cara membuatnya juga. Model juga sama gitu. Sama sebenarnya. PHP Artisan Make .2 migration. Ya, ini adalah roots-nya ya. Lalu dengan parameter migration. Nah, ini adalah create underscore table. Create underscore table. Nanti kita bisa tambahin lagi underscore nama table gitu. Kalau kalian kemarin kan masih bikin manual kan, itu kan table-tablenya. Nah, biasanya kita membuat model. Biasanya ketika kita membuat model nih, migration juga akan ikut bikin nih. Dia juga akan bikin juga gitu. Jadi kita nggak perlu bikin migration sendiri, bikin model sendiri. Jadi ini ketika bikin model, karena itu adalah berhubungan database, kita bisa menciptakan migration yang sesuai dengan migration itu, yang sesuai dengan model. Kayak gini, dia akan ikut tergenerate jika kita menambahkan Artisan Make parameter roots-nya, lalu parameternya model. Dengan nama model kita nambahin strip minus m gitu di belakangnya. Artinya minus migration, menambahkan migration ke dalam model tersebut. Nah, ini adalah contoh daripada isi si migration ya. Jadi nanti ada isinya, ada di situ ada public function up. Jadi itu adalah skema ya, atau create gitu kan. Skema si database. Jadi nanti dia tuh di sini ada skema table, nama tablenya di sini apa. Lalu kita bisa langsung terjun ke bawahnya sini. Table ini variabelnya, nggak usah diotak-atik karena dia ngikutin yang ini nih, function ini dia bikin variabel table. Apa tuh tanda panah, tipenya yang kayak kemarin kita sudah bahas tentang varchar, integer gitu kan. Yang ada diterima sama si program PHP ada 8 ya, ada string gitu kan, ada string, ada ada integer lagi, ada desimal, ada number gitu kan. Nah, itu adalah tipe-tipenya yang akan kita ketik di sini. Misalkan kita mau bikin table string itu kan jadinya varchar ya. Lalu di dalamnya itu nama fieldnya apa? Sini ya, nama fieldnya apa? Seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, kalau big increment ini artinya dia auto increment ID. Kemarin kita sudah bahas juga tentang auto increment yang bikin ID secara otomatis. Nah, kalau timestamp ini itu adalah untuk kita otomatis membuat field, diantaranya ada 2, yaitu created at dan updated at. Artinya apa? Kapan dia membuat, kapan dia diupdate. Nah, jadi nanti setiap data itu terrecord. Rekam jejaknya itu dibuatnya kapan, ya, diupdate-nya kapan, seperti itu. Itu biasanya Laravel udah otomatis ada ginian ini kalau kita bikin migration. Nah, setelah kita membuat migration, bikin model gitu kan, kita sudah menyusun tuh struktur table-nya di dalam kode-kode gitu kan. Bagaimana sih kita mengeksekusi kodenya biar masuk gitu ke dalam PHP admin kita, karena kalau kita nggak eksekusi nggak akan masuk, ya cuma jadi tulisan aja gitu. Nah, pertama itu kita harus menghubungkan atau mengkonfigurasi database melalui .env. Nanti kita bahas lagi di praktek langsung pakai Gilang. Pastikan tidak ada table yang sama. Kita pastikan dulu. Selanjutnya kita ketik di CMD dengan masuk ke project yang kita buat. PHP Artisan Migrate, maka dia nanti akan langsung menggenerate terus muncul ke database gitu. Oke, sampai sini kita lanjut ke si Gilang ya. Nah, itu dia tadi udah
lanjut setelah istirahat kali ya Bang Artian. Jadi teman-teman untuk sekarang 5 menit ke depan kita bakal istirahat. Jadi teman-teman bisa sambil peregangan tubuh atau yang tidak puasa boleh untuk minum atau makan gitu. Kan tadi yang install saya belum. Oke. Download dong. Ya. Nah sekarang Udah, terus masuk ke foldernya. apa? Coba masuk ke folder CD, apa tadi nama aplikasinya? CD spasi. CD masuk ke folder itu namanya CD. CD lu mau bisa masuk ke folder apa aja itu. Ke folder apa aja? Nah, nggak ngerti kok. Gimana? Ya di situ, di situ ketik aja ketik. Ini Spasi. CD. Misalkan tadi nama foldernya apa tadi yang lu bikin? Oh, yang tadi. Data. Kok CD lagi? Itu udah CD. Terus? Langsung aja. Ini? CD. Hah? CD apaan? Tadi nama proyek yang lu bikin apa? Proyek yang gue bikin. Proyek yang gue bikin. Maksudnya? Yang tadi. Tadi nama proyek yang lu bikin. Yang gue bikin. Nah, tulis semuanya. Ya, tulis apa tadi namanya, ketik aja. Oh, yang komposer project Nah, namanya apa itu. tadi? Nama proyeknya. Ketik aja nama proyeknya, CD, spasi, nama proyek. Oh, CD nama proyek itu. Ding, 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 ding. So, ini bukan sih? File yang lu bikin tadi, proyek. Ini nih. Iya itu Kak, exam strip app Proyek itu. Laravel yang lu bikin. Tadi kan lu nginstal Iya kan? Laravel kan? Iya. Wah, kocak gaming. Nah, Ini bukan? Itu example strip app Kak. Example strip apa? Oh, ini. Iya, Kakak kata gitu. Oke. Ini. Terus? Gimana? Bentar nih, hasilnya nggak nongol di gua. Mana sih? Tuh. Enggak. Kelihatan Yang lain ada nggak sih? Ini nggak ada ya? Ada Kak? Iya, enter aja tuh Kak. Ada. Ini ntar. Iya. Iya. Udah, gitu. Terus? Gimana?
Kayaknya Bang Adriannya lagi ada masalah jaringan nih. Bentar ya. Kagak nongol share screen nih. Ini enggak? Belum nongol. Bentar ya, gua coba refresh ya. Nah, ada. Nah, coba mana tadi udah masuk ke foldernya. Nah, coba di untuk menjalankannya itu kalian ketik PHP, ketik lagi PHP spasi artisan tadi yang gue bilang, artisan spasi serve SERV SRV, nah ya enter. Nah sekarang coba buka browsernya. Terus? Tidak kelihatan browsernya. Oh iya, searchingnya itu dong. Ini nanti harus tunggu ada bacaan yang tadi tuh yang hijau-hijau tuh, starting development kan tadi ada tuh di CMD-nya tuh. Nah tunggu itu baru buka browser ya. Terus apa nih? Nah ketik localhost titik 2 titik 2 8.000. Udah enter. Enter. Ya tunggu dulu. Ini. Rafael. Keluarin. Nah, dia udah jadi framework-nya sendiri tuh, lihat. Ini udah ada desainnya pakai Bootstrap. Suara gua terdengar nggak? Oke. Ya, ini udah ada kan, jadi kan. Nah, untuk proses instalasi sampai proses menjalankan seperti itu tadi ya. Nah, sekarang aku coba ini udah jalan berarti kan. Sekarang coba buka strukturnya selang, buka pakai Sublime, lu open folder. Open folder itu nanti yang nggak usah sampai file-file, lu buka yang di itunya aja di yang bagian depan example app tadi tuh. Ketiga buka folder yang sampai P. Ya example itu yang tadi example strip app. Ya oke. Example yang folder Laravel yang lalu install tadi. Ini. Ya, itu kita bisa lihat ya di sebelah kiri kan sama kan tadi yang kayak gue jelasin, di situ ada folder app, ada folder bootstrap, ada folder config. Nah, setiap kali kalian menginstal udah dapat satu paket lah kayak gini kan. Nah, oke, kita masuk yang pertama itu di mana kita mengakses bagaimana mengkoneksikan atau mengkonfigurasikan database. Tadi gue bilang ada di file.env ya. Carilah file.env. Itu titik. Nah, di sini tuh sudah disiapkan. Kita hanya tinggal mengubah tuh yang di bagian DB tuh. DB connection itu MySQL. Itu nggak usah diubah kalau kita menggunakan SAMPP karena dia MySQL. Lalu nggak usah diubah. Yang kita ubah itu ya tinggal DB database-nya apa, nama database-nya, lalu username-nya apa, password-nya apa. Nah, setelah itu, maka kan kalian diperlukan yang namanya database satu buat database doang gitu. Kalau kalian bikin di CMD, create database A gitu, udah cukup itu aja, namanya jangan sama database yang lain. Nanti tinggal masukin di situ, kalian nggak perlu bikin table. Nah, karena di dalam Laravel ini kalian bisa membuat tabelnya sendiri itu dengan codingan nanti setelah ini ya. Oke, nah itu adalah cara mengoneksikannya, cuman tinggal tambahin aja tuh di situ apa nama database-nya, username-nya apa, password-nya apa. Ya itu cara mengoneksikannya, jangan lupa bikin database-nya. Nah, coba masuk ke folder database lah, yang klik folder database, lalu ada migration di situ. Folder migration. Klik aja. Kosong ya? Ada kan? Ada. Nah, coba dibuka salah satunya. Ini udah. Dibuka dong.
Ini Nah, ini adalah defaultnya gitu loh. Ini default daripada si Laravel menyediakan migration berupa user dan lain-lain. Ya ini gue bilang tadi ada function up kan. Nah, ini adalah function. Iya ini function up ini fungsinya itu untuk membuat table. Ya, jadi nanti itu create table users. Users itu kan ada nama tabelnya, lalu di bawahnya itu dengan string name, string email. Nah, itu adalah table itu kan biasa tuh variabelnya, lalu tipe datanya apa, string, lalu dalamnya itu namanya apa, name, email. Nanti ketika ini kita eksekusi menjadi PHP artisan migrate gitu kan, maka dia akan otomatis terpindah. Nah, itu adalah sampai database. Lalu selanjutnya itu ada controller dan lain sebagainya. Mungkin untuk praktik lebih lanjutnya kita akan bahas minggu depan gitu. Jadi biar ini kita sampai ke proses instalasi dulu dan bagaimana cara menjalankan si Laravel secara awalan dulu, cara instalasi komposer dulu, itu jangan sampai nanti nggak install. Jangan sampai nanti minggu depannya kita mulai ke praktek, karena memang prakteknya itu membutuhkan bahasa PHP ini. Jadi tugasnya bisa dikerjakan, gue udah bilang itu tugasnya memang 2 minggu ya, jadi santai aja. Itu tugasnya 2 minggu untuk membuat CRUD PHP itu, CURD PHP, karena itu pahami juga function-functionnya juga, perintah-perintah yang ada di dalamnya. Nah, minggu depan kita lebih fokus ke Laravel ini dengan menerapkan CRUD di Laravel. Langsung kita praktek minggu depan. Nah, jadi sampai sini si materi Laravel awal-awal ini untuk instalasi dan apa sih namanya cara menjalankannya cuma gampang, simple, sama tadi tentang pengertian tentang model apa yang digunakan oleh si Laravel. Minggu depan kita akan terapkan gitu. Jadi sampai sini ada yang mau nanya mungkin? Nah, buat teman-teman yang tadi proses penginstalan Laravelnya agak terhambat atau ada kendala, boleh ditanya langsung ke Bang Andrian nih. Gimana teman-teman? Berarti selama proses instalasi pada berhasil semua atau bagaimana? Menanya dong yang buat Laravel itu install, kan udah buka laravel.com, terus gimana ya? Cari yang install via Composer. Karena kita menggunakan komponen Composer. Nah, kalau ini pilih apa ya? Soalnya kan banyak ini nih. Aduh, gue udah keluarin lagi. Benar. Composer install via Composer. Share screen ya, Bang? Ya, silakan. Pilih yang mana ya? Mencek dokumentasinya dulu. Dokumentasi ya, karena untuk semua bahasa itu atau apa namanya instalasi atau dokumentasi tentang sebuah pemrograman itu masuk ke dokumentasi dulu. Nah, itu tinggal dicari aja installation, itu kan udah masuk ke installation, cari yang install via Composer. Cari ke bawah-bawah, scroll lagi. Nah, itu ada kan install via Composer ya, seperti itu. Tadi gue jelasin example strip app itu, ini bikinnya satu-satu tuh tadi. Ya, mungkin seperti itu caranya. Nah, untuk penugasan minggu depan itu gampang, nggak ada susah-susahnya, karena kan kemarin udah ada PHP itu sampai 2 minggu. Untuk penugasannya itu bikin tutorial atau video boleh, install si Laravel ini sampai
terinstall aja gitu, nggak usah sampai ikut otak-atik gitu. Diinstal aja, dari mulai install Composer itu divideokan, atau kalau udah install Composer nggak apa-apa, yang penting cara buat Laravelnya itu. Gitu aja sih. Oke, untuk teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan untuk penginstalan Laravel ini, ada nggak yang lainnya? Boleh langsung ditanyain aja ke Bang Adrian. Mungkin sejauh ini udah berhasil kah ya penginstalannya? Semoga misalnya benar. Terus juga tadi diingat pesannya Bang Adrian kalau minggu depan itu akan berkaitan dengan PHP yang minggu kemarin. Nah, untuk penugasannya tadi udah disampaikan kalau membuat video, jadi merekam penginstalan Laravel tersebut. Betul nggak? Boleh video, boleh PDF, terserah ya. Mau PDF atau mau video tentang tutorial cara menginstalnya gitu. Nggak usah tutorial sih, yang penting divideokan gitu lo, kalau lu didokumentasikan menginstal Laravel gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi penugasannya tadi selama penginstalan Laravel itu divideokan, didokumentasikan sebagai penugasan. Gitu. Oke, mungkin karena teman-teman udah paham tentang penginstalan Laravel ini, kita mau lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi kuis. Seperti biasa kuis dengan quizzes gitu. Jadi teman-teman bakal mengerjakan kuis materi yang ke-8 tentang Laravel ini. Gitu.